Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu teknik. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan coba merangkai instalasi listrik pada sebuah ruangan ya. Nah dimana untuk ruangannya sendiri ini memiliki ukuran 6 meter untuk panjangnya dan lebarnya itu 3,5 meter. Jadi 6 kali 3,5 meter. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke proses pemasangan, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa tahap atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan instalasi listrik, atau biasa juga disebut dengan tahap perencanaan. Nah teman-teman, dalam tahap perencanaan ini nantinya akan menentukan apakah instalasi yang kita buat itu memenuhi kriteria atau tidak. Nah, adapun beberapa kriteria yang harus kita penuhi pada instalasi kita. Yang pertama adalah handal, kemudian aman, kemudian ekonomis, ergonomi, dan indah ya. Jadi tidak hanya sekedar berfungsi tapi juga mempunyai kriteria seperti itu. Nah, teman-teman, pada proses perencanaan sendiri itu ada beberapa tahap yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus bisa menghitung kebutuhan daya pada tiap ruangan. Nah, daya di sini mencakup daya beban untuk penerangan dan daya beban yang akan digunakan pada stop kontak. Nah, jadi kita harus bisa memperkirakan dan menghitung nantinya stop kontak pada ruangan itu akan dibebani apa. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan fungsi dari ruangan itu. Ruangan kerja atau workshop ya akan berbeda penggunaan bebannya dengan ruang tidur atau kamar tidur. Nah, begitu juga dengan ruangan-ruangan lainnya. Nah, hasil dari penghitungan daya tadi nantinya akan kita gunakan untuk menentukan ukuran kabel dan MCB yang akan kita gunakan. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita menentukan instalasi itu menggunakan ukuran kabel berapa, MCB berapa ya, kita harus mengetahui arus yang akan mengalir. Nah, arus yang mengalir itu tergantung pada besarnya beban. Nah, tahap selanjutnya dalam proses perencanaan ini adalah kita harus menentukan titik-titik ataupun letak-letak material seperti lampu, saklar, stop kontak, dan lain sebagainya. Nah, tujuan daripada menentukan titik-titik itu adalah yang pertama nantinya akan kita gunakan untuk menghitung kebutuhan material seperti kabel, pipa, kemudian penggunaan TDOS-nya, elbow-nya, dan lain sebagainya. Nah, selain untuk menghitung kebutuhan material ya, letak-letak material ataupun titik-titik material ini nantinya akan kita gunakan untuk menentukan jalur pipa atau jalur instalasi. Jadi arahnya kemana, kemudian letak TDOS-nya di mana, kemudian titik percabangannya di mana. Ini nanti akan bergantung pada letak daripada titik-titik material seperti lampu, saklar, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, agar lebih mudah dipahami, saya akan coba menjelaskan sambil mempraktikkan ya. Jadi ini ada sebuah ruangan dengan ukuran 6 kali 3,5 meter tadi ya. Nah kalau kita lihat dari ruangan ini, itu letak pintunya di sebelah sini. Kemudian untuk letak sumber tegangan ataupun kWh meternya itu dari arah sini. Nah teman-teman, setelah kita menghitung kebutuhan daya lampu pada ruangan ini, saya tidak akan membahas perhitungannya di sini karena terlalu panjang nanti ya. Saya akan bahas untuk perhitungannya itu nanti di video selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan daya lampunya, selanjutnya kita harus menentukan jumlah titiknya. Apakah akan kita pasang satu titik seperti ini atau dua titik seperti ini? Nih, ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan jumlah titik seperti ini, titik lampunya, kemudian kita tentukan letak saklar dan stop kontak. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ruangannya, ya, di manakah letak saklar yang paling sesuai, paling ergonomi, kemudian paling aman, ya?
Nah, kalau kita lihat dari arah pintu membuka ya. Jadi arah pintunya dibuka ke sana, maka letak saklar yang paling tepat adalah di sini. Kenapa? Letak saklar di dekat pintu ini akan memudahkan kita untuk mengakses ketika kita keluar dan masuk ruangan. Contoh, kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ruangan ini lampunya padam atau mati. Nah, kalau letak saklar itu di sini, maka kita akan mudah untuk menghidupkan. Jadi, sebelum masuk ruangan yang ruangan itu gelap, kita akan mudah untuk menghidupkannya. Tinggal kita tekan ya, lampu nyala dan kita bisa masuk. Nah, bayangkan jika letak saklar itu di sini, teman-teman. Sedangkan ruangan ini gelap, kita akan masuk, kita harus mencari dulu saklarnya kemana ya. Nah, ini akan sangat merepotkan, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya setelah menentukan titik lampu dan saklar serta stop kontak, kita harus menentukan jalur pipanya atau jalur instalasinya. Nah, kalau kita lihat dari letak material serta sumber tegangannya, maka nantinya arah instalasi atau jalur instalasinya itu dari sumber tegangan ya, masuk ke stop kontak, kemudian keluar dari stop kontak akan menuju ke dua buah titik lampu ini. Nah, teman-teman, dua buah lampu ini nantinya akan kita hubungkan secara paralel, kemudian akan kita kendalikan dengan saklar tunggal. Jadi jalur pipanya nanti ke sini, teman-teman ya. Kemudian titik percabangannya di sini, kemudian untuk percabangan lampunya itu di sini. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, penentuan jalur instalasi atau jalur pipa yang tepat nantinya akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan material instalasi. Apakah akan ekonomis atau tidak. Oke, teman-teman, kita lanjut dalam proses pemasangan ya. Untuk yang pertama saya akan pasang dulu TDOS dan inbonya. Ini saya pakai jenis inbo ya, atau yang tanam. Nah, teman-teman, setelah pemasangan TDOS dan kotak saklar ataupun kotak stop kontak seperti ini, selanjutnya kita pasang saluran utamanya dari sumber tegangan ya, nanti menuju ke kotak saklar atau box saklar. Oke, teman-teman, di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah penghantar yang dari sumber tegangan, ada fasa, netral, dan grounding. Kemudian langsung masuk ke box saklar atau box stop kontak. Nah, teman-teman, di sini ada di dalam box saklar ini ada 3 buah kabel ya, fasa, netral, dan grounding. Nah, kalau kita lihat dari material yang akan kita pasang nanti, di sini ada dalam satu box ini nanti ada stop kontak dan 1 buah saklar tunggal. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan untuk kabel atau penghantar yang masuk ke dalam stop kontak itu nanti ada fasa, kemudian netral, dan grounding. Sedangkan untuk kabel yang masuk ke saklar itu nanti ada fasa inputan dan fasa outputan, atau fasa yang dari sumber tegangan kemudian fasa yang keluar dari saklar ini. Teman-teman, selanjutnya saya akan pasang kabel
yang keluaran dari saklar menuju ke titik lampu. Jadi saya menggunakan warna merah untuk membedakan mana fasa yang dari sumber tegangan dan mana fasa yang keluaran dari saklar. Seperti ini ya. Nah, teman-teman, nanti untuk titik perjabangan lampunya itu berada di sini ya. Nah, selanjutnya saya akan pasang penghantar yang akan masuk ke titik lampu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini ini kan ada fasa netral ya. Fasa netral, kemudian di sini fasa netral. Nah, untuk fasanya nanti ini kita gabungkan atau kita sambung, dan netralnya kita nanti akan ambil dari sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Di sini saluran utama dari sumber tegangan masuk ke dalam box saklar dan box stop kontak ya. Kemudian yang warna merah ini keluaran dari saklarnya itu masuk langsung ke titik percabangan lampu. Kemudian di sini nanti akan kita sambungkan secara paralel ya. Jadi dua buah lampu akan kita hubungkan menjadi satu buah grup, kemudian dikendalikan oleh saklar tunggal. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyambungan baik yang ada pada TDOS maupun nanti kita sambungkan penghantar kepada stop kontak dan saklar. Nah teman-teman, pada pemasangan fitting lampu untuk pengantar fasanya kita sambungkan pada kontak bagian dalam fitting lampu.
Oke teman-teman, untuk pemasangan saklar dan stop kontaknya, pada bagian common dan L pada stop kontak itu kita jumper seperti ini. Dan kemudian ini kita hubungkan dengan penghantar fasa yang dari sumber tegangan. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk common saklar dan L atau terminal fasa pada stop kontak kita jumper dan kita hubungkan dengan penghantar fasa yang dari sumber tegangan. Kemudian kita pasang kabel keluaran fasa yang dari saklar. Oke, pastikan kencang ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pasang penghantar grounding pada stop kontak. Nah, untuk penggunaan warna kabel dan pemasangan stop kontak maupun saklar, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Untuk link videonya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, selanjutnya adalah pemasangan penghantar netral pada stop kontak. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk saklar di sini untuk commonnya atau inputannya itu saya jumper dengan penghantar fasa yang dari sumber tegangan yang masuk ke dalam terminal fasa stop kontak. Kemudian untuk outputnya dari saklar ini nanti akan masuk ke lampu sini ya. Kemudian untuk groundingnya itu di tengah dan untuk netralnya itu di sini. Nah teman-teman, di sini tadi saya nemu ada yang aneh ya. Jadi kalau kita lihat di puil ya, di video saya sebelumnya itu saya bahas ya. Kalau kita lihat di puil untuk pemasangan netral pada stop kontak itu harus berada pada sebelah kanan. Nah ini saya nggak tahu kenapa kok ini netralnya di sini ya. Jadi kalau kita balik, ini netralnya jadi di sebelah kiri teman-teman. Nah saya nggak tahu kenapa pabrikan membuat seperti ini ya. Saya pakai merek ini teman-teman. Kelihatan nggak ini? Nah saya pakai merek Viba ya. Nah teman-teman, tahap terakhir sebelum pemasangan saluran utama ke MCB atau KWH meter, kita lakukan pemeriksaan dulu pada sambungan-sambungan ya, pada stop kontak dan saklarnya. Nah jika sudah benar semua, baru kemudian kita sambungkan penghantar utamanya ke MCB atau ke KWH meter. Oke teman-teman, setelah selesai semuanya ya, selesai kita periksa ya, tidak ada kesalahan dalam pemasangan dan penyambungan. Selanjutnya akan kita coba rangkaian ini apakah bekerja sesuai dengan rencana atau tidak. Nah sekarang kita nyalakan MCB-nya, kita nyalakan lampunya, dan nyala dia ya.
Nah, sekarang untuk stop kontaknya kita coba bebani sebuah adaptor ya. Ini charger HP. Oke, nyala ya teman-teman. Lampu nyala, stop kontak bekerja. Oke. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.